Tutut kerap disajikan dalam berbagai variasi makanan, mulai dari bumbu kuning, pedas hingga rica-rica. Bagi yang baru mencoba, cara memakannya bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun kini, sajian sederhana ini semakin jarang ditemui di pasaran. Jumlah pencari tutut pun semakin sedikit, hanya sebagian kecil yang masih bertahan di tengah perubahan zaman. Semakin sulitnya mendapatkan bahan baku, keberadaan penjual tutut kini semakin jarang ditemukan. Namun di sisi lain, kuliner ini justru semakin dicari oleh penikmatnya. Ya, meski harganya murah, sekitar Rp5.000 per porsi, tutut merupakan sumber protein yang tinggi dan rendah lemak. Tak heran, banyak yang gemar mengkonsumsi olahan tutut, termasuk di tempat mangkal bidun di Setu Sawangan, Depok, Jawa Barat. Bahkan dalam seminggu, pembeli bisa datang 3-5 kali ke gerobak bidun yang sudah menjual tutut selama 10 tahun terakhir. Rasanya, kalau yang lain kan terlalu agak kurang gimana gitu. Kalau ini enak. Di kuahnya atau di dagingnya gitu Kak? Di kuahnya. Gurih, rasanya enak, gurih, terus rempah-rempahnya kerasa. Kalau yang lain agak adem gitu, nggak ada rasa juga rasanya. amis. Kalau yang nggak amis. Iya. Awalnya, bidun berjualan tutut keliling menggunakan sepeda motornya. Namun saat mangkal di sini, ternyata banyak pembeli yang menjadi langganannya. Hingga akhirnya ia memutuskan mangkal di Setu Sawangan yang hanya berjarak 10 menit dari rumahnya di Cinangka. Bidun membeli tutut dari langganannya setiap hari. Mulai memasak mindang tutut pukul 10 pagi, siangnya baru ia bawa ke tempatnya mangkal. Tak ada resep khusus Bidun dalam memasak pindang tututnya. Baginya, kebersihan adalah kunci utama dalam menjaga kualitas tutut. Kalau ini kan buat ngangetin, kalau ini memang buat persiapan ntar ya paling di Jadi pindah kalau situ ya. Jadi kalau ini udah habis, ngisinya pakai yang jelas. Iya gitu. Di wilayah Jabodetabek, profesi pencari tutut mayoritas berada di Kabupaten Bogor, terutama Kecamatan Ciseeng. Sofia sudah 10 tahun menjadi pencari tutut. Setiap hari ia menyusuri lumpur dan air keruh, mencari tutut yang hidup di air tawar berlumpur seperti sawah dan empang. Dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang, Sofia biasanya mendapatkan 2 ember tutut. Namun jika sedang tak beruntung, ia hanya membawa pulang 1 ember, bahkan kurang. Bu, ini kalau nyari tutut kenapa pakai serokan gini sih Bu? Ya kalau nggak pakai serokan kan susah deh satu-satu. Diambil itu disesarin kan kayak gini kok nggak mungkin dapet tuh. Ya nggak namanya keliling siapa aja gitu. Sekarang sih belum jualan saya ini, baru ngambil. Kemarin nggak jualan, udah berapa hari saya nggak jualan karena sakit. Sekilas, bentuk tutut mirip keong mas, hama sawah yang tidak memiliki nilai jual. Namun ukuran tutut lebih kecil dari keong mas. Bagian belakang cangkangnya pun lebih lancip. Karena bukan hama, tutut tidak merusak padi. Tutut makan tumbuhan air seperti ganggang, eceng gondok, daun sukulen. Biasanya suka menempel pada batang padi atau sisa tanaman di sawah. Mereka juga merayap di lingkungan perairan tenang seperti danau, rawa, dan sungai yang arusnya tenang. Karenanya, keberadaan tutut justru membantu menjaga keseimbangan ekosistem air. kalau misalnya biasanya nyari kolam gitu Bu, buat tahu di sana ada tutut atau enggak gimana Bu? Ya kita serok-serok dulu pinggirannya. Serok-serok dulu. Serok-serok dulu pinggirannya. Ngecek dari pinggir gitu Bu berarti. Iya, Kalau dari ada, pinggir. kalau di pinggir ada berarti Di tengah ada mungkin gitu, cuman ya namanya kayak gini nyari-nyari itu. Bagi Sofia, ketinggian air menjadi penentu apakah ia harus mencari di kali atau di empang. Soalnya di saat musim hujan seperti sekarang, ancaman banjir di mana-mana. Jika air kali meninggi terkena banjir, Sofia pastinya akan kesulitan untuk menyerok tutut.
Saat itu ia lebih memilih empang karena lebih mudah meraba-raba tutut di dalam air atau malah terlihat dengan jelas hingga bisa langsung diserok. Menurut pengalaman Sofia, baik di kali maupun empang, jumlah tutut yang didapat sama saja. Ditambah lagi, tutut dari kali dan empang tidak berbeda jauh. Perbedaannya hanya pada warna saja. Tutut dari sawah cenderung kekuningan, sedangkan dari empang memiliki warna kehitaman. Namun keduanya sama-sama laku di pasaran. Tutut juga tak ada musimnya, kapan saja tetap bisa ditemukan. Kalau musim hujan gimana, Pak? Kalau musim hujan saya nggak ngambil, penuh ini kan. Air segini, banjir. Saya nggak bisa ngambil. Maju Neng, sana Neng, tuh, lebih banyak. Berarti kalau ada tututnya tuh yang airnya kayak gimana, Mas? Ya kayak gini nih, sedang-sedang. Kayak gini, sedang-sedang nih, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga banyak banget lumpurnya kan, tanah-tanah. Namun tantangan Sofia tidak berhenti di ketinggian air. Di balik lumpur dan air keruh, ada resiko lain yang harus dihadapi. Ya, saat menyusuri kali dan empang, Sofia juga harus siap digigit lintah. Kalau nyari tutut ini ada kesulitan nggak sih, Mak? Ya lintahnya kadang-kadang banyak banget. Lintah ya karena Tuh pacetnya sampai merah-merah tuh. oh iya. Tuh yang kayak gini tuh kan gatal. Tuh. Itu kan gatal itu, apalagi di kaki bersih kayak gitu udah kelihatan banget. Setelah mencari tutut, kami melanjutkan ke proses pengolahan. Tutut dicuci 3-4 kali untuk menghilangkan pasir dan lumpur. Uniknya, cara mengeluarkan lumpur dari dalam tutut dengan mengetuk-ngetuk cangkangnya seperti ini. Setelah bersih, ujung cangkang tutut dipotong. Hal ini bertujuan agar kotoran atau lumpur yang mungkin terperangkap di bagian dalam cangkang lebih mudah keluar dan bersih sempurna sebelum dimasak. Selain itu juga untuk memudahkan pengeluaran daging saat hendak dikonsumsi. Yang terakhir, untuk meningkatkan penyerapan bumbu hingga daging lebih gurih dan beraroma. Abis ini kan tadi udah cuci, cuma ngilangin lumpur doang. Ntar dicuci lagi, dibersihin biar bersih, biar bening gitu. Ntar baru direndam. Udah direndam semalaman, baru dimasak, cuci lagi. Itu semua buat ngilangin lumpurnya. Lumpur dari dalam, kan ada lumpurnya dari dalam banyak banget, gitu kan. Setelah dicuci dan dipotong ujung cangkangnya, tutut direndam semalaman. Proses pembersihan dilakukan berulang untuk mengeluarkan sisa lumpur, kotoran, dan bakteri. Tahap ini juga menghilangkan bau amis dan rasa pahit. Karena tutut hidup di lingkungan berlumpur seperti sawah, perendaman semalaman membersihkan sistem pencernaan mereka dari kotoran dan pasir, menghilangkan lendir dan bau amis ataupun bau lumpur, dan melunakkan daging tutut hingga nantinya lebih cepat matang dan lebih mudah dikunyah. Setelah direndam semalaman, tutut direbus selama 2-3 jam sebagai tahap akhir pembersihan sebelum tutut dimasak dengan bumbu. Kita habis ini udah mendidih, udah matang, setengah jaman, baru dicuci. Udah dicuci baru dimasak lagi bikin bumbu. Itu kan kotoran pada putih-putih itu kan tuh. Jadi bekas mestekin, kotoran dari dalam. Kali ini, Sofia akan mengolah tutut hasil pencariannya menjadi pindang tutut. Sesudah matang, tutut ditiriskan. Kebersihan tutut bisa dilihat dari air busanya. Jika airnya bersih, artinya tutut siap dimasak bumbu. Namun jika airnya masih ada kotoran, itu pertanda tutut harus dicuci lagi. Rahasia penghilang bau amis dan bau lumpur pada tutut rebus adalah bumbunya. Bumbu racikan Sofia terdiri dari daun salam, lengkuas, kunyit, dan jahe. Sementara pemberi rasa sedap dan gurih adalah bawang merah dan bawang putih. Memasak tutut tidak bisa sembarangan, karena hidup di perairan kotor, tutut berpotensi mengandung parasit dan bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, dan demam. Kurang bersih nyucinya.
nggak direndam. Gitu, kebanyakan mah nggak direndam, orang ngambil langsung diambil masak. Banyak di sini juga ada dulu, nggak laku, sekali doang jualannya. Kalau saya kan rendam dulu, baru dimasak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Sofia menjual pindang tutut dalam 2 ukuran kemasan. Harganya Rp3.000 untuk kemasan kecil dan Rp5.000 untuk kemasan besar. Dari sawah dan empang, tutut menjadi sumber hidup sebagian warga. Namun bagi sebagian masyarakat Sunda, makanan ini tak hanya memiliki nilai nostalgia, tapi juga bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut dilestarikan.